Apa pendapat Ustaz tentang salat qada kafarat yang dilakukan pada hari Jumaat yang terakhir? Pada hari Jumaat yang terakhir. Apa pendapat Ustaz? Yang apabila salat tersebut dilaksanakan, niscaya akan terhapus dosanya selama 400 tahun. Ustaz ingin jawab secara ringkas saja. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis palsu. Soalan ini sebenarnya Ustaz sudah jawab pada bulan Ramadan yang lalu. Hadis palsu. Jangan percaya. Yang kedua, Pak Ustaz. Apa hukum buat badal umrah, Pak Ustaz? Apa pandangan imam-imam mazhab? Apa pandangan imam-imam mazhab terhadap badal umrah? Hadirin dan hadirat. Kesemua imam-imam mazhab sejak dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan hukumnya boleh. Boleh. Pertanyaan yang ketiga. Seseorang mengirimkan pada Ustaz gambar patung yang dibuat di Arab Saudi. Terutama patung-patung raja-rajanya, sultan-sultannya. Apa pandangan Islam, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kita telah bahas bab ini ketika membahas dulu nama Allah Al-Musawwir. Al-Musawwir itu yang maha membentuk rupa. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat melarang. Bukan sangat melarang, sangat-sangat melarang membuat patung. Makhluk yang bernyawa. Ini belum lagi kita belajar akidah. Coba lihat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1, bahagian akhir. Tentang syirik pertama yang terjadi di atas muka bumi. Jangan lupa sejarah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul pertama. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi Adam bukan rasul. Sebab Adam tidak punya umat. Itu bezanya Nabi dengan rasul. Rasul pertama adalah Nuh. Berdakwah sampai 950 tahun. Pengikutnya hanya 80 orang lebih saja. Tak sampai 100. Lalu orang yang beriman dengan Nabi Nuh tak sampai 100. Begitu orang-orang beriman meninggal dunia satu demi satu, satu demi satu.
Lalu iblis yang telah berhasil menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka semuanya diusir oleh Allah dari syurga pada ayat 38 Al-Baqarah. Ihbitu minha jami'a. Keluar kamu, wahai iblis, Adam dan Hawa, dari syurga ini dan turun ke bumi. Lalu iblis yang sama setelah meninggal satu demi satu orang-orang beriman, orang-orang alim di zaman Nabi Nuh, lalu mereka suruh umat Nabi Nuh supaya buat patung orang-orang alim tersebut. Pembuat patung tahu itu patung orang alim. Anak, cucu, cicit sampai ke keturunan atau zuriat yang ke-7, ke-8, ke-9 dah mula kabur hakikat patung-patung tersebut. Iblis yang sama mula goda. Patung-patung yang terpacak di tempat-tempat kamu itu bukan sembarang patung. Sembahlah patung-patung itu. Lalu disitulah bermulanya syirik terjadi. Menyembah berhala. Ini sejarah syirik. Sejarah penyembahan berhala. Jangan lupa. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang sangat yang dipanggil dengan sadduz zara'i'. Nabi larang sesuatu yang boleh membawa kepada dosa yang besar, yaitu syirik. Itu sebabnya Nabi larang, jangan buat patung. Jika buat patung, kamu akan diazab di akhirat. Bila kamu simpan patung dalam rumah, malaikat tak akan masuk. Bila kamu buat patung, niscaya Allah akan beri nyawa patung tersebut di akhirat nanti untuk menyiksa dan mengazab kamu. Oh, sungguh banyak dalil-dalil tentang larangan. Sama ada dibuat oleh Arab Saudi ke atau siapa saja. Maksud kita bukan hanya Arab Saudi. Lebih-lebih lagi lah bila itu berlaku di Jazirah Arab. Di Arab Saudi khasnya. Haram hukumnya. Kita dah bahas ketika membahas nama Allah Al-Musawwir. Bukan saja membuat patung, melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Haram hukumnya. Apalagi sampai membuat patung. Tetapi andai kata buat patung sesuatu yang tak bernyawa, taruhlah patung durian, patung manggis, patung mempelam, sebagaimana yang kita lihat pada setengah-setengah negeri, di Melaka sebagai contoh. No problem. Nak melukis pemandangan, sawah, ladang, bulan, bintang, itu tak mengapa. Sebab itu semua tidak ada nyawa. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ada satu doa yang dikatakan doa ini adalah doa bagi si sakit yang putus asa untuk hidup. Itu topik sajalah. Maknanya boleh tak berdoa dengan doa ini? Sebab Ustaz semalam baru menjelaskan, kita tidak boleh minta
kematian sebelum tiba masanya. Bunyi doanya begini. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah diriku. Cucurilah rahmat ke atasku. Dan bawalah diriku menuju Ar-Rafiqul A'la. Seolah-olah minta mati. Tapi sebenarnya tidak bercanggah doa ini. Sebab doa ini meminta supaya kita mati dalam keadaan baik. Sebagaimana ayat yang kita bacakan pada penghujung ayat 194 dari surat Ali Imran. Wa tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik-baik belaka. Sifatnya bukan minta mati. Yang kita minta itu mati dalam keadaan baik. Sebagaimana permohonan yang diajar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku. Atau akhirilah hidupku. Akhirilah hidup kan sama dengan makna minta mati. Tapi yang kita minta itu bihusnil khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Dalam iman. Dalam amal saleh. Bila dikaitkan dengan minta mati dalam husnul khatimah. Minta mati bersama orang-orang yang baik-baik. Itu tidak dilarang dan itu tidak bercanggah. Jangan minta mati sebelum tiba masanya. Pertanyaan terakhir. Pak Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu besan saya yang sudah berumur 93 tahun. Allahu Akbar. Beliau sering mendengar ceramah Pak Ustaz. Masya Allah. Umur 93. Masih lagi mau mendengar. Luar biasa. Beliau juga selalu memberi sumbangan. Projek yang Pak Ustaz bangun di Batam. Dia tanya, sekiranya dia bersedekah dengan meniatkan pahala bagi pihak adik-beradiknya yang tidak punya zuriat. Adik-beradiknya tidak punya zuriat. Dan ibu ini yang umur 93 ini ingin bersedekah. Pertanyaannya, sampai atau tidak pahala kepada mereka, Pak Ustaz? Dan terkadang beliau terlupa hendak niatkan bila bersedekah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus. Kecuali 3. Sedekah jariahnya. Ilmu yang dapat diambil manfaat yang disebarnya. Dan anak saleh yang mendoakannya. Tiga amalan ini akan didapati oleh arwah yang meninggal itu terus-menerus. Dia sedekah untuk pembinaan masjid. Selama masjid itu berdiri,
ada jamaah yang memakmurkannya, orang salat berjamaah, ada majlis ilmu. Selama itu, penderma tadi akan dapat pahala terus-menerus. Jariah maknanya terus-menerus. Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dapat diambil manfaat. Termasuk ceramah online. Termasuk menjawab soalan-soalan jamaah. Terus-menerus jika ceramah tersebut dijadikan panduan. Tapi sudah tentu jika ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Tapi bila sebaliknya, ilmu hitam, black magic, ilmu kebal, semuanya itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, malah membawa dosa. Ilmu sihir, nah terus-menerus juga orang tersebut akan mendapat dosa selagi ilmu black magicnya, ilmu kebalnya, ilmu sihirnya disebarkan. Nah, yang terakhir, anak yang melakukan amal-amal saleh dan mendoakan ibu bapaknya. Menjawab pertanyaan tadi. Seorang anak gadis datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu saya dalam keadaan koma." Istilah kita koma. Beliau tak boleh berkata-kata menjelang wafatnya. Tapi saya dapat agak, ya Rasulullah. Kalaulah beliau ingin dapat berkata-kata ketika itu sebelum meninggal, saya dapat rasakan beliau minta supaya saya bersedekah bagi pihaknya. Sedekah bagi pihaknya. Wakaf bagi pihaknya. Kalau saya bersedekah bagi pihak ibu saya dapat tak pahalanya, ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, bagaimana jika kamu ada hutang kepada seseorang, lalu kamu tunaikan, bayar hutang tersebut. Kamu dapat pahala tak? Ya dapat, ya Rasulullah. Begitu jugalah apabila engkau berikan sedekah bagi pihak ibumu, ibumu dapat, kamu juga dapat. Ibumu dapat pahalanya, kamu juga dapat. Cuma kata setengah ulama, yang tanya itu anaknya. Dan Nabi SAW bersabda, anak adalah usaha kamu. Sebab kita laki-laki perempuan kawin dulu, bergaul, akhirnya hamil, lalu dapatlah anak. Anak tersebut kita beri makan, minum, pakaian, tempat pendidikan. Betul tak itu semua adalah usaha kita? Oleh sebab itu, karena anak adalah usaha kita, apa saja amal baik yang anak lakukan, kita akan dapat pahala. Sebab ayat berbunyi, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Anak adalah usaha kita.
Bila anak salat, puasa, baca Quran, kita dapat pahala. Cuma ketentuan dalam agama, bila anak buat dosa, mak bapak tidak tanggung. Sebab Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi semasa hayatnya anak tersebut telah dibimbing oleh ibu bapaknya dengan baik, tetapi ternyata tidak dapat hidayah. Ibu bapa tidak berdosa. Tapi bila anak tersebut buat amal saleh, sedekah, infak, sama dengan ibu bapa yang sedekah dan infak, mereka akan mendapat pahala. Cuma persoalannya, ibu tadi ingin sedekah bagi pihak adik-adiknya yang telah meninggal dunia, tak punya zuriat. Kita harapkan mudah-mudahan sedekah ibu tersebut dengan niat untuk adik-adiknya yang tak punya zuriat, mudah-mudahan sampai dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan. Tapi Ustaz tak dapat katakan pasti. Sebab adik bukan usaha kita. Lain kita dengan anak-anak kita. Anak yang dimaksudkan sampai ke bawah, cucu, cicit, semuanya adalah usaha bukan saja ibu bapaknya, atuk neneknya, noyangnya. Lalu muncullah cucu cicit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapat kedua-dua hidayah. Selain hidayah dengan makna al-bayan wal-irsyad, penjelasan dan bimbingan, kita juga akan mendapat hidayah jenis kedua, yaitu taufik. Allah dorong hati kita sehingga tergerak untuk melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita mohon agar Allah lindungi kita daripada menjadi keledai yang membawa buku yang tebal. Sebagaimana Allah buat perumpamaan untuk orang-orang Yahudi dalam ayat 5 surat Al-Jumu'ah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki, ya Allah, yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar tentang sifat-sifat utama orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, jauhilah kami, ya Allah, daripada sifat-sifat mereka. Sebab jika sifat tersebut ada pada diri seseorang, mereka bukan hanya hina di dunia, tapi juga menunggu azab di akhirat. Ya Allah, berilah kami hidayah. Bukan saja hidayah gemar menghadapi, mendengar penjelasan dan bimbingan, lebih-lebih lagi hidayah yang kedua, yaitu Engkau buka hati kami supaya senantiasa taat kepadamu secara istiqamah hingga akhir hayat kami. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman tanpa bercampur syirik dan khurafat, akhir dalam keadaan beramal saleh, dijauhi dari segala bentuk bid'ah, birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengikuti dan menjadikan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, contoh teladan yang terbaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.